Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 dan pembelajaran 2. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan, siswa mampu menerapkan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua, siswa mampu menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Dan yang ketiga, setelah memahami pembulatan dan penaksiran pada operasi hitung bilangan desimal dalam perkalian dan juga pembagian, siswa mampu menyelesaikan pembulatan dan penaksiran operasi hitung bilangan desimal. Materi pembelajaran pada hari ini yang pertama ada hak dan kewajiban terhadap lingkungan, yang kedua cara menjaga lingkungan, dan yang ketiga pembulatan dan penaksiran pada bilangan operasi hitung desimal dalam perkalian dan juga pembagian. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, teman-teman ada yang masih ingat nggak? Apa itu ciri-ciri tumbuhan dan juga hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah, di sini Bunda akan ingatkan kembali tentang ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat dan juga tidak terawat. Untuk tumbuhan dan hewan yang terawat di sini, untuk tumbuhan yang pertama, tumbuh dengan subur, yang kedua, berukuran normal, yang ketiga, tidak kerdil, yang keempat, warna daun hijau cerah, yang kelima, dapat berbunga dan juga berbuah. Lalu untuk hewan, yang pertama tumbuh dengan sehat, yang kedua kulitnya bersih, yang ketiga tidak ada luka dan juga kutu, yang keempat bulu dan rambut bersih, dan yang terakhir tidak bau. Lalu ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Untuk tumbuhan, yang pertama tumbuh dengan tidak subur, yang kedua berukuran tidak normal, yang ketiga kerdil, yang keempat warna daunnya kusam, yang kelima tidak dapat berbunga dan berbuah. Lalu untuk hewan, yang pertama tumbuh dengan tidak sehat, yang kedua kulitnya kotor, yang ketiga ada luka dan juga kutu, yang keempat bulu dan rambut hewan itu kotor, dan yang terakhir hewan bau. Oke, sebelum kita melanjutkan, teman-teman, adakah yang tahu nih apa itu hak dan juga kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan? Di sini Bunda akan menjelaskan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Untuk hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap manusia mengenai lingkungan yang ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Lalu untuk kewajiban, segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap lingkungan baik secara hukum ataupun moral. Nah, di sini Bunda punya contoh hak-hak manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, kita dapat menikmati lingkungan yang segar. Yang kedua, mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan. Yang keempat, menikmati alam sebagai wahana wisata. Dan yang kelima, memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Lalu, Bunda punya contoh kewajiban manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, tidak mencemari tanah, air, dan juga udara. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat. Yang keempat,
mengadakan penghijauan tanah-tanah yang gersang. Yang kelima, tidak memburu hewan-hewan di hutan. Yang keenam, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Untuk materi selanjutnya, di sini Bunda akan menjelaskan sedikit tentang cara-cara menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, berarti membuang sampah tidak boleh sembarangan. Lalu yang kedua, hindari tebang liar atau tidak boleh asal menebang pohon. Yang ketiga, membersihkan lingkungan rumah atau lingkungan daerah rumah setiap hari. Yang keempat, tidak merusak tanaman. Yang kelima, tidak membuang bahan kimia atau limbah pabrik ke sungai. Yang keenam, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul atau melakukan reboisasi. Yang ketujuh, melakukan tebang pilih. Yang kedelapan, mencari ikan dengan cara tradisional, bisa menggunakan jaring, bisa menggunakan alat pancing ataupun perangkap ikan, dan tidak menggunakan bahan peledak. Yang kesembilan, membuat terasering di daerah pegunungan. Biasanya terasering ini digunakan untuk dibuat lahan persawahan. Lalu yang terakhir, mengurangi asap kimia atau asap-asap pabrik. Lalu kita melanjut ke materi selanjutnya, di mana materi ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran pada operasi hitung bilangan desimal dalam perkalian dan juga pembagian. Di sini Bunda ada dua contoh pembulatan dan penaksiran pada operasi hitung bilangan desimal. Yang pertama, jika angka paling kanan sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Ada contohnya nih. Yang pertama, 7,45. Coba lihat angka paling kanan. Angka paling kanan adalah angka 5. Berarti sama dengan kan? Sama dengan 5. Nah, 7,45 ini dapat kita bulatkan menjadi 7,5. Nah, lalu 7,5 ini kita dapat bulatkan lagi nih teman-teman. Nah, 7,5, lihat angka paling kanan, itu 5, sama dengan. Berarti dibulatkan yang ke atas. Nah, 7,5 dibulatkan lagi menjadi angka 8. Lalu yang kedua, jika angka paling kanan itu kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Jika tadi lebih dari 5 itu dibulatkannya ke atas, sekarang jika kurang dari 5 itu dibulatkannya ke bawah. Coba lihat contoh yang pertama. Di sini ada 8,34. Lihat angka paling kanan. Angka paling kanan adalah 4. 4 itu kurang dari 5. Maka 8,34 dibulatkan ke bawah menjadi 8,3. Lalu 8,3 ini dapat kita bulatkan kembali nih teman-teman. Kita bulatkan ke bawah. Karena 3 itu angka kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi ke bawah. Berarti 8,3 dibulatkan lagi menjadi angka 8. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian yang dapat Bunda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.